Sebentar lagi kita menyambut tahun baru Imlek. Ini adalah momen yang spesial bagi etnis Tionghoa. Momen spesial ini menjadi lebih spesial jika hujan turun di malam Xinjia atau saat Xinjia itu sendiri. Hujan seperti hal yang tidak terpisahkan dari perayaan Xinjia. Setiap tahunnya Xinjia selalu identik dengan hujan. Di video ini tak jelaskan apa toh kaitannya hujan sama Xinjia. Plus, apakah orang-orang mainland China sendiri juga mengharapkan hujan seperti etnis Tionghoa yang ada di Indonesia? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Sebelumnya Intan mau membaca dulu pesan dari Saweria yang masuk dari Steven. Semangat C bikin kontennya. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi ya, atau PayPal. Di Saweria ada message yang mana teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa dukungan kayak Steven ini tadi, request video atau yang lainnya. Pesan-pesan via Saweria dan PayPal akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Karena sebentar lagi Xinjia, makanya hari ini Intan membahas tentang perxinjiaan. Yang Intan bahas di video ini tentang hujan. Kalau teman-teman suka video tentang perxinjiaan, Intan pernah bikin satu playlist. Ini ya playlistnya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di sini videonya banyak banget guys. Ada video apa yang harus dilakukan saat Xinjia, yang nggak boleh dilakukan saat Xinjia, kenapa makan malam Xinjia itu penting, sampai sejarah Xinjia juga ada. Kalau tradisi orang tua sih menurut saya percaya-percaya aja. Soalnya tiap tahun kan kalian pasti liput dong, pasti hujan terus. Nggak mungkin, pasti hujan terus. Soalnya saya juga dari kecil sembahyang terus pasti hujan terus. Hujan dan Xinjia dianggap punya kaitan yang erat bagi etnis Tionghoa. Lah sekarang apa sih kaitan antara hujan dan Xinjia? 1. Hujan dianggap sebagai simbol keberuntungan di budaya China. Sebelumnya kita masuk ke kepercayaan etnis Tionghoa dulu yang percaya bahwa hujan itu penanda hoki, penanda kemakmuran di sepanjang tahun tersebut. Ahli Feng Shui Julius Feng juga mengatakan bahwa datangnya hujan pada saat Xinjia atau malam Xinjia menandakan sinyal ekonomi yang bagus di tahun tersebut. Kenapa ya kok ada kepercayaan seperti ini di masyarakat Tionghoa? Ini ada sejarahnya guys. Beribu-ribu tahun yang lalu di Tiongkok sana mayoritas penduduknya itu mata pencahariannya adalah petani. Di China tahun baru Imlek itu adalah awal dari musim semi. Momen ini adalah saat petani bersyukur karena mampu melalui musim dingin dengan baik. Kaum petani itu yakin jika hujan turun berarti tahun tersebut panen akan makmur. Rizky Wardani yang merupakan dosen bahasa Mandarin di Universitas Negeri Jakarta mengatakan bahwa hujan itu kan yu, homofon sama yu yang berarti surplus atau kenaikan. Ini juga homofon sama yu yang berarti ikan. Makanya tiap tahun baru itu wajib makan ikan. Nah, dari homofon ini dipercayai semakin banyak hujan turun, semakin banyak keberuntungan yang datang. Jika yang datang itu cuman gerimis, keberuntungannya itu nggak sebanyak hujan deras. Nah kalau hujan lebih deras lagi, rezeki lebih banyak lagi. Itu. Percaya bawa rezeki. Ya percayalah, selalu memang dari turunan nenek kita begitu ya, bikin membawakan rezeki berlimpah gitu tiap tahun gitu. Makanya tiap Xinjia orang itu berharap-harap, berdoa banget supaya hujan itu turun. Kalau hujan turun, etnis Tionghoa itu bahagia banget. Langsung kayak ada energi positif yang muncul gitu. Selain itu air dikaitkan dengan kekayaan dalam budaya Tiongkok. Kok bisa? Soalnya ada pepatah yaitu Cai Yuan Kun Kun, yang mana Cai adalah kekayaan, Yuan adalah sumber, dan Kun Kun itu sesuatu yang mengalir deras. Jadi Kun Kun itu adalah sumber kekayaan. Kun Kun itu apa? Kun Kun itu kayak air sungai dan hujan yang datang pas Xinjia. 2. Imlek seringkali bertepatan dengan puncak musim hujan.
Imlek tahun 2025 ini bertepatan dengan tanggal 29 Januari ya. BMKG itu menjelaskan bahwa puncak musim hujan di Indonesia itu diperkirakan pada bulan Januari dan Februari. Hampir sama tiap tahunnya. Hujan itu curah hujan tertinggi itu ya bulan Januari sama Februari. Ya karena memang puncak musim hujan itu selalu terjadi di awal tahun, makanya tiap Xinjia gak heran kalau selalu hujan. Turunnya hujan pada saat Imlek juga dikaitkan dengan budaya legenda Tionghoa. Jadi Dewi Kwan Im itu lagi nanam bunga meihua. Bunga meihua itu adalah bunga yang mekarnya itu di Xinjia. Hujan pada saat Xinjia itu dipercaya Dewi Kwan Im itu lagi nyirami bunga meihua. Etnis Tionghoa itu percaya bahwa setiap tetes hujan itu adalah berkah dari Dewi Kwan Im, yang mana Dewi Kwan Im itu membantu memulai tahun tersebut dengan kelimpahan. Tapi ini tidak berlaku kalau hujannya hujan badai ya. Oke, hujan deras itu sangat diharapkan, tapi bukan sampai badai. Kalau badai itu ya pertandanya bukan pertanda yang bagus, pertanda nggak bagus, malah itu pertanda kesialan. Balik lagi ke Dewi Kwan Im, bunga meihua itu identik banget sama Xinjia. Makanya di China sampai sekarang banyak orang yang mendekor rumahnya pas Imlek dengan bunga meihua. Nah, sekarang kita masuk ke part yang seru. Apakah di China sendiri, China modern ini, orang-orang sana juga berharap turun hujan pas Xinjia seperti etnis Tionghoa yang ada di Indonesia? Di China itu tempatnya luas ya. Tiap daerah punya pandangan yang berbeda-beda. Orang China yang berada di desa, petani-petani itu punya pandangan yang berbeda terhadap orang-orang China yang ada di kota. Tentu saja, para petani yang berada di desa mengharapkan hujan. Dia mengharapkan hujan itu lebih ke arah untuk mengairi sawahnya. Sedangkan orang-orang kota, orang-orang China yang ada di kota, malah dia berharap pas tahun baru itu enggak hujan. Karena pas Xinjia itu banyak aktivitas di luar rumah, seperti cari angpau, main petasan, lihat barongsai. Orang-orang China pas Xinjia itu lebih fokus ke perayaan Xinjia itu sendiri. Kumpul sama keluarga, makan makanan yang diwajibkan pada saat Xinjia, termasuk ikan yang tadi Intan bahas. Kalau teman-teman pengen tahu apa aja Intan pernah bahas ya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dan orang-orang China itu lebih fokus ke ritual-ritual Xinjia yang lain, seperti dekor rumah dengan suasana merah. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat temen-temen barangkali mau nambah-nambahin, silakan ya komen di kolom komentar. Xie ni kuan kan, zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.